pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel saya, Tere Floris. Hari ini saya berada di kebun saya, Tere Floris. Di sini ada tanaman-tanaman anggrek saya yang saya gantung-gantung di atas, ya pemirsa. Nampak banyak bergantung-gantungan ya. Kemudian di bawah banyak tanaman-tanaman yang bukan anggrek, seperti ada kuping gajah ya, ada glonema, ada janda bolong ya pemirsa. Jadi saya ingin menunjukkan kepada pemirsa sekalian yang mungkin masih belajar atau sebagai pemula dalam menanam tanaman anggrek ya. Jadi tanaman anggrek itu selain dia harus dipupuk ya, harus diberi media yang sesuai ya, dan juga disiram setiap hari ya. Pupuknya juga harus sesuai, apakah dia masih dalam masa pertumbuhan atau nanti dia masa untuk sudah dewasa dan akan berbunga, itu pupuknya beda-beda ya pemirsa. Dan di samping itu masalah penempatan dari tanaman anggrek juga cukup memegang peranan penting pemirsa untuk menentukan pertumbuhan dari tanaman anggrek itu ya. Jadi bila penempatan tanaman itu sesuai dengan keadaan yang diperlukan oleh anggrek ya, itu akan nanti cepat besar ya, cepat dewasa ya, dan juga dia akan sering berbunga. Nah pemirsa, ini di tempat saya ini, saya dari atasnya tidak ada atap ya pemirsa. Jadi di atasnya tidak ada atap, jadi cukup dia diberi paranet ya, diberi paranet satu lapis saja. Ini yang kadarnya 70%, hanya satu lembar pemirsa. Dan di daerah saya ini di Batam ini adalah daerah yang panas ya, karena adalah iklim laut ya. Jadi iklim yang panas ini anggrek itu memerlukan sirkulasi udara yang bagus ya, yang anginnya banyak. Jadi sesuai dengan habitatnya, anggrek itu lebih suka digantung ya. Dia habitat anggrek aslinya itu adalah di hutan ya, menempel di pohon-pohon yang tinggi ya. Dia banyak menerima angin ya, juga ada hujan ya, juga embun ya. Jadi anggrek ini juga begitu pemirsa. Dia kita buat habitatnya tuh seperti di lingkungan dia berasal ya, seperti di hutan. Jadi digantung-gantung. Jadi saya menanam begini pemirsa ya. Ini anggrek cattleya saya ya. Potnya saya buat pot dari pot tanah liat, kemudian diberi gantungan ya. Jadi ini digantung. Jadi dengan digantung itu anggrek ini memperoleh angin yang cukup ya, kemudian cahaya matahari yang cukup ya, dikebusukan. Dan yang perlu kita hindari nanti kalau musim penghujan ya pemirsa, kalau hujan terus menerus baru seperti yang dendro itu nanti akan busuk. Jadi perlu kita fungisida sesering mungkin ya, mungkin seminggu sekali gitu fungisida. Nah ini anggrek yang cattleya pemirsa. Cattleya itu suka tempat yang tidak terlalu panas ya, tidak kena cahaya matahari langsung, tapi agak terlindung ya. Jadi ini musim kemarau ya, musim kemarau ini agak kuning-kuning ya, jadi dia agak kepanasan, tapi dia tetap masih bisa berbunga ya. Dan perlu pemirsa ketahui, jadi anggrek itu kalau cahaya mataharinya kurang, dia tidak mau berbunga pemirsa. Demikian juga kalau sirkulasi anginnya kurang bagus, dia juga tidak sehat ya, akan berjamur ya, kemudian banyak kutu-kutunya ya. Itu menandakan bahwa dia tidak sehat. Kemudian dia juga tidak mau berbunga. Nah ini pemirsa, ini juga anggrek ya, ini anggrek memang anggrek asli ya. Ini anggrek asli. Jadi kalau ini memang dari dulunya mungkin di hutan ya pemirsa, jadi ini slow-slow aja ya. Udah musim kemarau gini dia masih bagus-bagus saja ya, tak ada masalah ya, jadi masih lebat saja ya. Kemudian pemirsa, bagi saya nanam anggrek-anggrek ini yang Phalaenopsis ya, saya menempatkan anggrek Phalaenopsis itu saya
ikat di kayu ya pemirsa. Ikat di kayu ini pakai sabut kelapa ya. Pakai sabut kelapa saya ikat gitu aja. Jadi nanti akarnya akan tumbuh di kayu-kayu ya. Dengan begini pemirsa, ini mempercepat untuk pembunaannya. Pengalaman saya menanam anggrek Phalaenopsis dengan di pot itu kurang subur ya. Kemudian lambat berbunga, jadi saya gantung seperti ini biar seperti habitat dia di hutan. Nah pemirsa, mungkin ada beberapa poin-poin yang mungkin ada pemirsa yang sudah menanam anggrek mungkin ya sampai hari ini masih bertanya-tanya, kok anggrek saya tidak mau berbunga ya, kok pertumbuhannya tidak sehat ya. Jadi kita harus sesuaikan habitat dari aslinya anggrek itu adalah di hutan ya, dengan angin yang banyak ya, semilir angin ya. Nah ini ya tempat saya pemirsa, jadi bergantung-gantung semua ya. Nah tuh yang di atas ya, itu bergantung-gantung banyak ini ya, ini juga digantung banyak-banyak, ini sampai panjang-panjang ya, dan ini sudah mirip dengan seperti habitatnya aja di hutan pemirsa. Nah ini ya. Kemudian ini pemirsa, ini saya tunjukkan ya, ini besar kali bunganya ya, ini paling rajin berbunga ini pemirsa ya. Padahal dulu waktu masih di pot ya, saya taruh di pot itu tidak mau berbunga ya, kemudian dulu saya letakkan di depan teras ya, itu kurang sirkulasi anginnya, dia tidak mau berbunga pemirsa. Jadi setelah saya gantung di kayu begini, nah ini kayu ya, lengketkan di kayu, saya ikat-ikat aja dengan senar ya, tali senar ya. Sekarang dia rajin bunga nih, besar sekali ya pemirsa. Nah, ini saya gantung gini aja di sini. Begitu berbunga saya turunkan pemirsa, karena banyak sekali kumbang-kumbang yang memakan bunga ya. Jadi saya turunkan supaya mudah diamati kalau nempel kumbangnya. Nah ini pemirsa ya. Jadi dengan dibuat digantung-gantung begini pemirsa, bunga anggrek itu jadi sering berbunga ya, dia lebih happy ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat pecinta anggrek yang sampai sekarang mungkin masih belajar menanam ya, atau sebagai pemula. Nah, sekian dari Tere Floris. Bila suka dengan channel saya, silahkan tekan like, subscribe, komen yang bermanfaat, nyalakan loncengnya bila nanti Tere Floris update video terbaru akan mendapat notifikasi dari Tere Floris. Sekian, terima kasih.